Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat menggunakan alat peraga. Sebetulnya alat peraganya bisa dibuat langsung ya, menggunakan kertas atau karton gitu. Biasanya ada beberapa siswa yang kebingungan ketika misalnya mengurangkan suatu bilangan bulat dengan bilangan bulat negatif. Nah, ini alat dengan peragaan ini mudah-mudahan bisa dipahami mengapa hasilnya seperti itu, dan nanti akan dibuat generalisasinya supaya tidak selalu menggunakan alat peraga tersebut. Saya akan menggunakan GeoGebra secara manual. Nah, ini seperti biasa dalam peragaan ini ada perjanjian ya. Yang pertama, penjumlahan berarti menambahkan sesuatu ke dalam layar ini. Ini yang tengah-tengah ini saya kosong, yang mudah-mudahan kursornya terlihat. Kalau mengurangi berarti kita mengambil sesuatu yang ada di sini, gitu ya, yang ada di tengah ini nanti. Kemudian berikutnya ini koin biru ini sebagai lambang bilangan positif. Jadi kalau ini ya berarti 1 nih, positif 1. Kalau ini berarti negatif 1, gitu ya. Nah, kemudian kalau 1 positif, biru dengan warna coklat, kalau bertemu seperti ini maka menjadi netral atau menjadi 0, gitu ya. 1 positif ditambah 1 negatif hasilnya 0, seperti itu. Mungkin perlu dipahami tadi aturannya. Nah, yang dibahas nanti soal yang ada di sini saja, ilustrasinya tidak usah terlalu besar supaya tidak banyak koin yang diperlukan. Yang pertama, menjumlahkan ini ya, 3 ditambah 4. Mungkin bagian ini tidak sulit lah ya. Jadi ini asumsinya siswa sudah belajar tentang operasi penjumlahan, penjumlahan ya, mungkin juga pengurangan, perkalian pada bilangan asli. Gitu ya. Nah, contohnya ini 3 ditambah 4. Ingat prinsip tadi, berarti kita punya 3 bilangan, 3 koin positif, biru itu positif gitu ya. Kemudian ini ada tambah atau penjumlahan ya. 3 ditambah 4 berarti kita harus menambahkan koin positif sebanyak 4. Ini koin positif sebanyak 4 ya, kita ambil aja ini. Ini penjumlahan. Maka kita bisa hitung, nah seperti itu ya. Maka kita bisa hitung bahwa ada koin positif, yaitu koin biru, sebanyak 7. Sehingga kita bisa tulis 3 tambah 4 itu sama dengan 7. Gitu ya. Nah, saya kira kalau ini tidak aneh lah ya. Kemudian berikutnya bagaimana dengan negatif 3 ditambah 4. Berarti yang pertama kita harus menempatkan bilangan negatif sebanyak 4 gitu. Sebanyak 3 ke papan ini. Nah, mungkin kalau pakai peragaan langsung lebih baik, apalagi kalau dilakukan langsung oleh murid ya, dengan panduan guru. Jadi kita punya negatif 3, artinya ada koin coklat sebanyak 3. Ingat coklat itu menandakan negatif ya. Kemudian ditambah, prosesnya masih ditambah. Kalau ditambah berarti ya menambahkan, apa yang ditambahkan? Nah, ini penambahnya adalah bilangan positif sebanyak 4. Nah, seperti ini kita tambahkan begitu sebanyak 4. Nah, terus bagaimana operasinya? Ingat perjanjiannya tadi, kalau 1 positif ketemu dengan 1 negatif maka jadi 0. Oleh karena itu ini bisa kita singkirkan. Ini ya, ini kan 0 hasilnya tuh. Ini juga hasilnya 0. Nah, seperti itu. Salah ya. Ini.
Nah, seperti itu. Gini aja lah supaya nutup gitu. Oke. Maka yang tersisa di sini adalah satu koin biru. Yang berarti satu positif. Jadi kalau begitu yang ini hasilnya 1 gitu ya. Nah, berikutnya 3 ditambah negatif 4. Oke, 3 ditambah negatif 4. Ini saya kembalikan dulu. Gitu ya. Jadi kita punya bilangan positif sebanyak 3. Gitu ya, pakai koin biru. Kemudian ditambah bilangan negatif sebanyak 4. Nah, berarti prosesnya kayak tadi. Cuma yang ini bilangan negatifnya yang ada 4. Nah, begitu. Jadi semuanya ini pasti masih proses penjumlahan. Sama dengan tadi untuk pengoperasiannya, kalau satu positif ketemu dengan satu negatif maka jadi 0. Ini juga sama, begitu. Kemudian ini. Nah, maka yang tersisa di atas adalah satu koin coklat yang berarti negatif 1 gitu ya. Berarti di sini negatif 1. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah negatif 3 ditambah negatif 4. Nah, ini positifnya saya kembalikan dulu. Situ. Ini negatif 3 ditambah negatif 4. Oke, negatif 3 tambah negatif 4 berarti ya tadinya seperti itu ya. Ini ada negatif 3 tuh. Ditambah berarti kita harus memberi. Apa yang diberi? Nah, karena negatif 4 berarti koin coklat lagi sebanyak 4. Nah, sudah. Kalau ini karena koinnya sama ya tinggal dijumlahkan aja. Berarti di situ ada, kita lihat ada 7 koin berwarna coklat. Karena coklat tadi menandakan negatif, maka ini hasilnya negatif 7. Oke, itu penjumlahan. Tinggal menambah-nambahkan aja. Ya. Bagaimana kalau pengurangan? Gitu. Nah, kita lihat di situ ada 3 dikurangi 4. Oke, langkah pertama ambil atau tempatkan koin biru sebanyak 3. Ya, bilangan pertamanya 3. Dikurangi 4. Dikurangi 4. Ingat tadi pengurangan itu perjanjiannya berarti kita harus mengambil sesuatu. Apa sesuatunya itu? Yaitu 4 ini. Lihat ya. Berarti kita harus mengambil 4 atau koin biru sebanyak 4 dari sini. Kita harus mengambil koin biru karena positif ya si 4-nya itu. Tapi ini operasinya pengurangan. Sebanyak 4. Tapi adanya 3. Yang tersedia hanya 3. Bagaimana supaya 4? Maka sesungguhnya kita menambahkan 0 ke sana. Supaya 4 kan hanya perlu tambahan ini. Gitu ya. Tapi kalau itu kan jadi 4. Padahal kita harus awalnya adalah 3. Oleh karena itu masukkan gini. Jadi kita menambahkan 0 ke sana. Kita menambahkan 0 ke sana yang dilambangkan dengan 1 biru, 1 coklat. Seperti itu. Oke, itu. Ini posisinya masih 3. Ya, nilainya kan masih 3. Sekarang kembali lagi dikurangi 4. Berarti kita harus mengambil koin positif, yaitu koin biru sebanyak 4. Ya udah, kita ambil aja. Gitu. Nah, hasilnya adalah koin berwarna coklat 1 buah. Yang berarti negatif 1. Gitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Bagaimana dengan negatif 3 dikurangi 4? Oke ya, ini dulu posisinya. Start awalnya adalah negatif 3, berarti koin coklat sebanyak 3. Oke, koin coklat sebanyak 3. Kemudian sama kayak tadi, ambil koin biru sebanyak 4 karena pengurangnya adalah 4, gitu ya. Berarti tapi tidak ada koin biru di situ.
Kita supaya ada, maka kita menambahkan 0 sebanyak 4. Nah ini kan nilainya tetap tuh 3. Ini nilainya tetap 3 tuh. Ini juga nilainya tetap 3. Tidak masalah mau di atas atau di bawah ya. Ya, tertutup atau apa yang tertutup terserah. Seperti itu. Jadi ini posisinya masih negatif 3 tuh. Karena ini 0, 0, 0, dan 0. Nah, kembali ke operasinya tadi. Dikurangi positif 4. Berarti kita harus mengambil koin biru sebanyak 4. 1, 2 gitu ya. 3, kemudian ini 4. Lihat yang ada di situ tinggal koin coklat sebanyak 7. Berarti hasilnya adalah negatif 7. Nah, berikutnya bagaimana dengan 3 dikurangi negatif 4? 3 dikurangi negatif 4. Oke, ini kembalikan dulu. Nah, pakai koin yang dibuat pakai karton ini lebih cepat nariknya ya. Kalau ini harus satu-satu. Oke, berikutnya tadi 3 dulu mulainya. Dikurangi negatif 4. Dikurangi negatif 4. Artinya kita harus mengambil koin coklat sebanyak 4 karena pengurangnya negatif. Tapi tidak ada itu di situ. Nah, diakali dengan cara tadi. Ini 0 ya. Jadi nilainya tetap 3 tuh. Ini juga 0. Nilainya tetap 3. Ini. Dan ini. Kembali lagi. Ambil tanda positif sebanyak 4. Tanda negatif sebanyak 4. Ya sudah. Ini ambil aja. Tanda negatif kan yang harus diambil. Ini kita ambil, kemudian ini kita ambil, dan ini kita ambil. Maka yang ada di situ yang tersisa adalah 7 buah koin biru yang berarti hasilnya adalah 7. Nah, terakhir negatif 3 dikurangi negatif 4. Oke. Nah, berarti mau start awalnya ini dulu, negatif 3. Koin coklat sebanyak 3. Kembali perintahnya, ambil koin pengurangnya negatif 4. Berarti ambil koin coklat sebanyak 4. Tapi adanya cuma 3. Adanya cuma 3. Ya diakali aja begini. Tambahkan 0 seolah-olah ya. Nah begitu. Kembali lagi. Ambil koin coklat sebanyak 4. Ya ada tinggal diambil. Salah. Seperti ini. Oke ya. Yang ada di situ adalah 1 koin biru yang berarti nilainya 1. Gitu. Dari situ mungkin kalau siswa itu dibuat berkelompok melakukan hal ini ya, tiap kelompok dengan angka yang berbeda-beda dengan pola seperti itu ya, maka akan diperoleh kesimpulan tuh 3 tambah 4 ternyata hasilnya sama dengan 3 dikurangi negatif 4 gitu ya. Negatif 3 tambah 4 hasilnya sama dengan negatif 3 dikurangi negatif 4. Nah itu. Kemudian 3 tambah negatif 4 sama dengan 3 kurangi 4. Oke, saya tulis sini. Ya, kesimpulannya sini ya. Kalau penjumlahan mungkin relatif lebih mudah barangkali. Saya akan mulai dari sini. 3 dikurangi 4 itu sama dengan 3 dikurangi 4 sama dengan 3 ditambah negatif 4 gitu ya. Kemudian
Ya berarti yang bawahnya juga sama tuh. Negatif 3 dikurangi 4 itu sama dengan negatif 3 ditambah negatif 4. Itu. Berikutnya adalah 3 dikurangi negatif 4 ternyata hasilnya sama dengan 3 ditambah 4. Kemudian berikutnya negatif 3 dikurangi negatif 4. Ini negatif 4. Hasilnya sama dengan negatif 3 ditambah 4. Nah, yang nanti diskusi yang harus diarahkan, ini pengurangan, ternyata sama dengan penjumlahan. Ingat yang sama hasilnya ya, bukan prosesnya. Yang sama tuh hasilnya. Jadi ini pengurangan, ternyata ini jadi penjumlahan. Nanti diharapkan sampai pada kesimpulan bahwa kalau suatu bilangan dikurangi dengan ini, gitu ya. Atau ya nanti kan ini hasilnya begini ya, berdasarkan ini untuk ini ingat materinya untuk anak SD atau anak SMP kelas 1. Atau secara umum gini deh, jadi sebetulnya yang disebut pengurangan itu adalah jumlah dengan lawan dari ini kan lawan dari B. Lawan dari B itu adalah negatif B atau inverse jumlah dari B, gitu ya. Ingat, pengurangan adalah penjumlahan dengan lawan dari ini tadi. Kalau A dikurangi B itu artinya A ditambah lawan dari lawan dari B. Nah, dalam hal ini lawan dari 2 adalah negatif 2, gitu ya. Lawan dari negatif 5 adalah 5, gitu. Sehingga kalau ketemu soal misalnya 8 dikurangi 5. Nah, kalau ini sih siswa pasti mudah jawabnya. 3 ya. Tapi kalau 8 dikurangi negatif 5 gitu ya. Nah, dengan hasil perumuman tadi, oke, ini kok kayak nilai mutlak. Ini maklum pakai GeoGebra. Kalau nggak bisa bisa nggak ini di undo. Oke, ini saya kasih kurung. Oke ya. Malah jadi ribet. Saya tulis tempat lain deh. 8 kok malah nggak bisa. Hang kayaknya nih. Oke ya. Oke, saya tulisnya di mana ya? Sini aja deh. Jadi kalau begitu 8 dikurangi negatif 5. Ingat prinsip yang tadi, pengurangan itu adalah jumlah dengan lawannya. Lawannya negatif 5 itu adalah 5, maka ini sama aja dengan sama dengan 13. Gitu ya. Seperti itu. Nah, silakan dicoba untuk yang bawah ini ya, hanya mengganti itu saja. Dari tadinya 4 itu di depan, sekarang 3 itu di depan, sekarang 4 yang di depan. Barangkali mungkin ada perbedaan ya prinsipnya sih sama lah. Misalnya ini nih, 4 kurangi negatif 3. 4 kurangi negatif 3. Berarti kan ini kalau ini nggak bisa susah menghapusnya nih. Oke, dalam kondisi begitu aja ya. Misalnya nih, 4 atau ya ini 2 terakhir aja ya. 4 dikurangi negatif 3 nih. Dengan negatif 4 dikurangi negatif 3. Kalau yang pertama berarti kita punya 4 dulu nih, positif. Kemudian ambil bilangan negatif sebanyak 3, tapi tidak ada kan? Maka diakali dengan 0. Betul? Diakali seperti ini. Ngambil negatifnya sebanyak 3. Oke. Sini. Maka saya kemudian ini nilainya masih 4 ya. Ambil tanda negatif sebanyak 3.
1, 2, 2 ya, 3. Alah, malah yang ke bawah bilangan itu 2. Maka yang ada adalah 7 buah koin, 7 buah koin biru, yang berarti hasilnya 7 tadi ya, yang ini. Kemudian bagaimana dengan yang terakhir? Prosesnya sama aja seperti tadi, serupa gitu ya. Tapi yang pertama simpan dulu tanda negatif sebanyak 4. Oke, negatif 4 tuh ya. Oh, ini malah beda ya. Nah, negatif 4 dikurangi negatif 3. Negatif 4 dikurangi negatif 3. Ya, ini tidak ada sesuatu yang perlu ditambah karena ada bilangan negatif di situ. Ya udah, kita ambil aja 3. Maka hasilnya adalah negatif 1. Gitu ya. Nah, yang lainnya bisa dicoba sendiri dengan berbagai variasi. Saya kira untuk pertemuan atau untuk kesempatan kali ini itu saja. Mungkin nanti akan ada juga bagaimana kalau menggunakan garis bilangan, bagaimana kalau menggunakan alat peraga seperti mobil-mobilan atau boneka gitu. Yang intinya agar sebetulnya ini aja sih, menyadari ini gitu, bahwa A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B, sehingga pada bilangan bulat itu ya semua operasinya kita kembalikan ke penjumlahan, pengurangannya diubah ke penjumlahan saja. Nanti pada saat perkalian dengan pembagian, yang pembagiannya itu kita ubah jadi perkalian saja. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.